Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to English online class with me. In this video, I'd like to discuss and also evaluate the students' work result from middle test last week. Oke, pada pertemuan ini, pertemuan 8 ya, saya ingin menjelaskan beberapa soal, utamanya soal dari short answer dalam UTS dan minggu lalu, dan menjelaskan why students answer correctly, or maybe explain why students got the wrong one, and maybe we can find some technical problems in UTS. So let's move on in questions 11. Jadi untuk yang pertanyaan 1 hingga 10, it will be explained in different video. But in this video, I only focus on changing positive sentences into passive and also interrogative sentences. Okay, the first one in question 11 atau soal 11. So as you can see in this number, okay, before doing the question, make sure that you read the instruction very well. Change these positive sentences into passive sentences. Ini berarti Anda diminta untuk mengganti positive sentence, kalimat positif menjadi kalimat pasif. Oke, di sini saya mengambil secara random acak hasil dari mahasiswa. Solar energy doesn't really need a supply from the outside. Ini kalimat positif ya. Ini kita lihat mahasiswa menjawab, a supply from the outside is not really needed by solar energy. Memang bagaimana memecah kalimat positif menjadi pasif adalah dengan, kalau pasif itu berarti dibalik ya. Nah, ini jawabannya salah. Oke, kita analisis bersama. So, for solar energy. Okay. So actually the students ini correct answer-nya, a supply from the outside. A supply. Jadi di sini adalah, saya ketik di sini saja ya. Solar energy energy ini adalah sebagai subjek, doesn't really need, ini sebagai verb, a supply from the outside, itu sebagai objek. Oke, a supply from the outside, karena ini adalah singular ya, berarti a supply from the outside. Karena ini singular, maka verb yang dipakai adalah is. Dan karena di sini negatif ya, does not, ada really. Need-nya di sini berubah langsung menjadi verb 3 atau past participle, needed. Nah, di sini tampaknya ada ya, solar energy. Okay. So actually the students answer correctly. Ini sepertinya saya yang salah menginput ya, that's okay. Nanti saya akan benarkan satu persatu, saya cek, mungkin akan menjadi bonus. Di sini memang for solar energy. Nah, di sini sebenarnya by atau for itu
kurang lebih gimana ya, sama ya artinya atau memiliki konteks yang hampir similar. Jadi memang seharusnya karena ini adalah mesin, kalau ini ketika saya koreksi secara manual itu mungkin akan ini mahasiswa menjawabnya dengan by atau for, itu saya masih bisa mempertimbangkan. Namun karena ini mesin ya, waktu itu saya ketik otomatis karena keluarnya for ya, di sini secara otomatis itu mesin hanya akan menjawab dengan for. Nah, sementara for dengan by itu kurang lebih memiliki similar meaning. So I will check this one for the students who answer for or by. Both of them everyone who answer by or for will get the correct one. Okay, that's for question 11. Berarti memang kesimpulannya karena kunci jawabannya hanya ini, jadi mesin itu hanya menjawab literally the same as the key answer. Meski ternyata setelah mahasiswa menjawab yang namanya jawaban uraian ya, pasti ada beberapa yang bisa menjadi pertimbangan ini benar atau salah. Yang namanya mesin dengan manusia itu pasti berbeda. Okay, I will change this for those who answer by. I will change into the correct one. Okay. Well, let's move on to question 11. Saya beri space di sini ya. Solar energy use, penggunaan solar energy atau energi matahari doesn't create any sort of pollution to the environment. Oke, kita ini ya. Nah, Oke, kita bedah. Solar energy use adalah subjek. Kemudian doesn't create, never. Sisanya adalah objek. Any sort of pollution to the environment. Okay, ini adalah objek. Di sini any sort of pollution to the environment is, karena dia any ya, baiknya ke is because this is negative, is not. Create-nya kita ganti past participle, is not created by solar energy use. So, jadi begini ya. Ternyata di sini test taker atau mahasiswa masih kurang untuk menambahkan to the environment. Dan di sini sebenarnya nggak perlu untuk menambahkan environment di belakangnya. Oke. That's all for question 12. Let's go to next question. Engineers design solar panel for extreme weather. Oke, di sini aja engineers. Ini subject. And then design verb. Solar panel di sini for extreme weather ini adalah fungsinya sebagai complement. Oke, kebetulan di sini mahasiswa menjawab solar panel, benar ya? Solar panel is designed by engineers for extreme weather. Karena di sini di belakang dan mahasiswa menjawabnya di belakang, that's okay.
Tapi pun seandainya solar panel katakanlah solar panel, ada mahasiswa menjawabnya seperti ini. Solar panel for extreme weather, ini kemungkinan jawaban yang bisa terjadi ya, namanya juga uraian. Solar for extreme weather is designed by engineers. Kalau begini lalu bagaimana Bu jawabnya? Sebenarnya ini kan aturannya secara rumus itu benar ya, secara tata letak rumus, namun sebenarnya memberikan konteks arti yang berbeda. Jadi solar kalau di sini maksudnya adalah para engineers itu mendesain solar panel untuk cuaca-cuaca yang ekstrim. Sementara kalau di sini solar panel surya untuk untuk cuaca-cuaca ekstrim ini didesain oleh para engineers. Hampir mirip ya artinya, namun slightly different. Ada perbedaan secara konteks, itu sangat tipis sekali. Namun kalau seandainya ada mahasiswa yang menjawab seperti ini, itu nanti akan saya cek kembali untuk saya benarkan, karena kemungkinan adalah mereka mengatur seperti instruksi saya yang di penjelasan passive voice itu ditata sebagaimana rumus yang saya jelaskan ketika di passive voice. Jadi memang kalau di language itu untuk yang belum mengerti konteks itu arti ya atau intuisi yang kayak meaningnya itu kayaknya nggak pas. Itu ada pertama memang menata secara gramatikal, tapi belum tentu kalimat yang secara gramatikal itu tersusun dengan baik memiliki konteks yang halus ataupun yang sesuai ya. Jadi memang language itu harusnya memang lebih baik itu dievaluasi oleh human, karena human itu memiliki intuisi atau feels. Sementara kalau mesin, makanya saya ketika meminta mahasiswa untuk tidak terlalu depend on Google Translate itu memang seperti ini, karena Google Translate sendiri juga mesin. Jadi feels konteks yang sesuai itu memang kurang. Tapi nggak apa-apa, ini nanti akan saya cek kembali ya. Okay, next question 14. Solar panel provides consistent power in your home. Solar panel subject provides verb and then consistent power object in your home complement. Okay, seperti ini mirip ya sama soal 13. Jadi di sini ada consistent power. Di sini mahasiswa jawabnya salah ya, kita evaluasi. Consistent power karena ini singular is kemudian provided by solar panel in your home. Seperti ini ya mahasiswa menjawab. Namun seperti ini akan karena kembali lagi karena mengacu pada rumus, sementara saya kurang menerangkan alternatif jawaban lain. Ini bisa menjadi evaluasi untuk saya juga dan juga informasi untuk Anda. Ini berarti akan next untuk ujian selanjutnya akan saya berikan beberapa alternatif jawaban. Consistent power in your home is provided by solar. Seperti ini nanti solar panel sebenarnya tinggal tata letak komplement ya. Mungkin kalau untuk secara konteks itu memang lebih appropriate this one. Consistent power energi atau power listrik
yang lebih stabil dalam rumahmu itu didukung oleh panel surya. Ataupun sebenarnya kalau di sini ternyata konteksnya ya hampir sama ya. Consistent power is provided by solar panel in your home. So I will change the students who answer this one into the correct one ya. Berarti ada 2 poin di sini. Oke, dari sini nah kita tahu setelah diskusi dan evaluasi bersama itu ternyata ada beberapa yang mungkin harus diperbaiki oleh saya dan juga untuk informasi untuk mahasiswa. Oke, seperti ini ya. Okay, next question 15. Solar power doesn't create any type of waste. Solar power subject. And then doesn't create any type of waste. Okay, let's evaluate any type of waste. Karena ini any ya, berarti is. Karena di sini negative is not. Create-nya jadi past participle, created by solar power. Alright, nah tampaknya di sini masih salah menulis ya. Panel seharusnya itu adalah power. Oh ya, karena kuncinya di sini tidak ada titik, sementara di sini ada titik. Seandainya kalaupun saya nulis titik dan mahasiswa nggak menulis titik, itu will be wrong or incorrect. So, jadi di sini saya juga menjelaskan bahwa mesin pembaca jawaban di bebas info ini sangat sensitif ya. Jadi karena ini adalah writing ya, karena menulis akan ada banyak possibility. Namun untungnya mesin ini tidak membaca huruf besar kecil. Selama ini saya belum menemukan kasus, nanti kita kalau sudah ada yang berbeda berarti kalau ada yang huruf besar kecil yang berbeda berarti itu berpengaruh ya. Kalau di sini yang saya temukan itu punctuation juga berbeda. Jadi ini juga informasi untuk mahasiswa for more careful for the next examination. Dan untuk saya sendiri juga akan memberikan alternatif jawaban seperti yang di soal 14. Oke, di sini mahasiswa salah tulis ya. Next.